Maka direksi ya, tolong ya, bantu middle management itu memahami bukan cuman pekerjaan lo, tapi memahami lu. Kebanyakan disuruh memahami pekerjaan dan perusahaan, tapi lupa diajak untuk memahami lu. Berapa sering sih lo ajak middle management lo makan untuk ngomong selain pekerjaan? Ini kadang bukber tapi masih didonder sama pekerjaan tuh. Banget. Coach kasih solusi. Coach Rene. Weh, gagah banget. Gimana? Seragam kita hari ini keren juga ya. Cocok Masya Allah. Ya? Cocok ya? Gimana? Highlight warnanya. Udah kayak pegawai BUMN belum? Kasih solusi. Kan BUMN ketika gua ke Telkom. Lo kemarin juga diundang ke AP ya? Apa itu apa? Angkasa Pura. Iya. Iya kan, ketemu Mas Dika. Dia Iya. message gue. Iya betul. Betul. Betul, itu Vice President luar biasa tuh sama VP Pak Tommy. Iya. Iya itu. Iya bener. Dia tuh nonton lu Bang karena dia dari Vice President Human Capital. Iya. HP dia. Iya. Iya di Angkasa Pura 2. Sekarang mereka disatuin tuh. Ya, 1 dan 2. Juni sebenarnya. Kalau udah bocorin sih. Udah dong. Apa-apa. Ya benar. Jadi siapa tahu sahamnya naik kan. iya betul. AP1 sama AP2 mau merger nih. Bagian dari Injourney nantinya. Oh, gimana ya orang-orang yang tadinya posisinya ini ada wacana takutnya dipindahin, takutnya digabungin, double job. Ada yang udah dipromosiin tapi begini tapi begitu. Ini gue ngomong secara konteks global ya. Iya. Bukan lagi bahas mengenai orang dalamnya Angkasa Pura 1-2 ya, menurut informasi bukan. Tapi biasanya kalau perusahaan merger, Gojek, Tokopedia. Itu pasti ada aja tuh yang akhirnya dia naik jabatan, akhirnya dia pegang 2 kaki dan seterusnya. Nah ini sempat kita bahas di pekan lalu teman-teman mengenai promosi jabatan. Iya. Sampai akhirnya kita mengundang respon dari teman-teman semua terkait episode yang pekan lalu. Iya. Nah ini nih, kita lempar pertanyaannya apa ya kemarin nih? Pertanyaannya gini, kan banyak orang yang berhasil banget, sukses banget waktu dia sebagai individual kontributor. Jadi dia kerja sendiri nih. Iya. Contohnya kalau paling gampang orang sales lah bahasanya ya. Sukses banget jualannya. Oke. Dan orang-orang pada bilang, lo keren banget sih jualan. Kalau gitu lo jadi leadernya orang jualan dong. Terus dia naik kan. Aduh. Tapi iya. pada saat dia naik, dia organisasi itu naif atau tidak punya pemahaman bahwa ada perbedaan peran antara lo kerja untuk diri lo sendiri dengan lo kerja bersama orang lain, lo mesti bantu orang lain. Dan ini efeknya pada saat dia sebelumnya berhasil, pas diangkat kok melempem. Itu Nah, ada nggak hal-hal yang lo simak dalam organisasi lo atau mungkin lo sendiri mengalami itu yang lo perhatikan? Oh iya ya, pada saat direkrut kok malah jadi nggak jalan, atau sebaliknya malah bukan direkrut, pas dipromosiin malah perform banget gitu. Iya, Ada yang pasti promosiin malah melempem. Kayaknya sih yang melempem case-nya lumayan banyak gitu. Nah makanya gue pengen ngeliat sih. Iya, karena pekan lalu juga gue cerita tuh terkait ada karyawan kasih solusi. Iya, ingat banget si Aldan kan. Aldan akhirnya gue coba untuk menjadi lead lah, team leader lah ya. Yes. Tapi ternyata dia nggak sanggup tuh. Yes. Padahal dia gue promosi. Nah terus gue juga agak sedikit kecewa dalam arti belajar ya. Iya dan kok lu kayak gini ya gitu. Kasarnya gitu. Nggak apa-apa gue bongkar rahasia di internal organisasi gue gitu untuk bahan jadi pelajaran. Nah ternyata banyak yang di komen-komen dari kawan-kawan semua. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Saya mengamati bahwa ada orang yang diangkat jadi manajer karena semata haknya. Karena udah lama, karena perform. Gitu. Nah itu dia berprestasi, udah lama di perusahaan sehingga ketika dapat promosi merasa ini sudah sewajarnya dia terima. Iyalah, gue udah 10 tahun di sini, wajar dong. Gitu kan, impactnya dia terjebak fixed mindset, nggak berkembang as a manager. Ada yang bilang juga very insightful. Thank you coach. Most welcome. Wih mantap. Bismillah. Seru kalau ada coach Rene. Bawa lagi dong, coba dong. Ini baca-baca dong respon dari teman-teman atau penonton seperti apa. Di tengah kesibukan kota, cerita kebahagiaan datang dari apa nih? Jualan dia bro. Malah dia jualan. Bawa lagi. Nebeng dia traffic dia. Gak apa-apa. Mana ya? Itu apa ya? 837 meledak. Dia komen di menit ke-8. Kita lagi bahas apa ya? Good podcast. Coba bawa lagi. Kenapa jadi pada ngebahas Indonesia Uzbekistan ya? Komennya di sini. Kan kita kan kemarin juga bahas waktu itu baru mau bertanding kan kalau nggak salah ya. Oke. Asli relate banget. Bawa lagi. Gue mau nyari yang ini dong. Kalau saya sih ngerasa nggak memimpin tapi juga sangat tidak nyaman juga buat bekerja sebagai bawahan. Iya. Lebih nyaman bekerja sendiri sesuai kreativitas. Nih terkait
sendiri sama tim kan itu juga menjadi satu perbincangan pada saat interview. Contoh, kamu mampu bekerja sama tim nggak? Nah, maksud gue ini menjadi polemik atau stigma negatif atau seperti apa ya? Kok kayaknya itu selalu disinggung ketika interview kerja. Kamu mampu bekerja di bawah tekanan? Oke. Kamu mampu bekerja secara tim? Oke. Maksudnya kalau dia nggak mampu berarti nggak perform yang baik. Terus kalau jawabannya saya biasa kerja sendiri, itu juga nggak baik. Apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya itu untuk menakar kaidah kesiapan lu bekerja di organisasi itu. Kalau bohong? Bego lo. Ya, jadi kalau lo bohong di seperti gini, lo mengatakan oh iya saya mampu. Satu, kalau itu bukan jawaban yang jujur, lo perkara, ya kan? Karena artinya lo udah setting ekspektasi yang salah. Gue suka banget kerja dalam kelompok, nggak tahu lo termasuk orang yang nggak efektif kerja di dalam kelompok karena lo senang bekerja dengan diri sendiri. Betul, gitu kan? tapi maksud gue adalah apakah ini adalah indikator utama ketika jawabannya adalah kamu mampu bekerja sebagai tim, gitu misalnya. Mampu, oke, kamu berarti lolos interview. Enggak. Gimana sih? Tergantung kebutuhannya. Lagi-lagi, gue termasuk orang yang gini. Banyak orang, kita udah sempat bahas di chapter soal rekrutmen. Ya. Dan di dalam rekrutmen itu ada porsi interview yang kalau dilihat antara interview yang paling berhasil ya dengan pencapaian yang relevan. Jadi interview bisa memilah antara orang yang bagus dengan orang yang busuk gitu ya. Iya. Itu kurang dari 20%, man. Itu pun interviewnya harus dilakukan oleh orang yang sangat berpengalaman, oleh orang-orang yang mengerti yang ditanyakan, direspon dengan jujur oleh orang yang juga mengerti, dan itu sifatnya situasional. Jadi bukan pertanyaan yang sifatnya umum, kamu bisa nggak bekerja dalam tim? Enggak, pertanyaannya mungkin dibuatnya situational behavior seperti ini. Pernah nggak kamu dalam kondisi di mana kamu bekerja dalam tim? Boleh diceritakan. Nah, bentuk pertanyaannya seperti itu. Bukan apakah kamu efektif bekerja dalam tim? Nggak gitu. Berarti HRD-nya salah juga dong? HRD ngaco banget ya. Nah. Itu jelas kualitas pertanyaan yang tidak dikurasi dengan baik dan sifatnya hanya lo checklist aja. Gue udah tanya yang penting cek. Itu rendah sekali relevansinya dengan pencapaian dia di tempat kerja. Interview yang baik pun itu nggak lebih dari 22% kalau nggak salah, Der. Ini ada risetnya, nanti kapan-kapan kita bisa tunjukin gitu ya. Dan ada cara juga kan yang misalnya grafologi, masih ingat nggak, dilihat dari tarikan garis orang itu, tanda tangan orang itu. Tahu. Itu di bawah 1%. Iya, jadi maksud gue kalau mau tahu cara efektif bagaimana orang itu bekerja, contohnya adalah yang paling baik adalah bagaimana di pekerjaan sebelumnya. Nah, kalau dia nggak pernah punya pekerjaan sebelumnya gimana? Ya makanya kasih ruang buat dia bekerja untuk bisa dinilai. Ya, jadi lo memahami dia bukan dalam konteks keberhasilan, bukan dalam konteks dalam interview doang, tapi pada saat action itu seperti apa. Gitu. Dan kalau lihat contoh-contoh di sini, banyak sekali perusahaan yang nggak mempunyai kesadaran bahwa saat dia ngerekrut orang, saat dia mempromosikan orang, itu dua hal yang berbeda. Dengan dia berhasil sebagai individu dan berkontribusi sebagai individu, belum tentu dia bisa berkontribusi efektif juga sebagai tim leader. Oke, berarti kuncinya adalah yang paling sulit ketika posisi kita berada di middle management. Banget. Apapun itu, Der, paling fenomena alam deh, coba deh. Coba kita bahas kalian nih ya, middle management seru kita nih. Kan kemarin pengen janjinya bahas middle management. Iya, Lihat deh. iya. Kalau lo ada dahan gitu ya, lo coba potek gitu, patahnya hampir pasti di tengah. Di tengah. Area tengah lah. Iya. Coba kita lihat kapal ya. Krusial banget. Bener ya, lo lihat kapal. Iya. Coba kan? yang berikutnya. Nah, tuh kan. Iya. Lo lihat kan kapal kalau lagi nyebrang, patahnya di mana? Tengah. Di tengah. Ya kan? Oke. Bambu atau apapun itu rata-rata patahnya di tengah. Organisasi juga sama. Penyerangan kalau juga kita dalam sepak bola juga gitu. patahnya Kadang di tengah, patah ya? Di tengah, udah ngebangun. Patahnya di tengah. Patah Paling di sering tengah. patahnya di Patah tengah. di tengah. Bener banget. Basket juga sama gitu ya. Iya. Direbutnya di tengah. Nah, bagaimana dengan organisasi? Coba, ya kan? Biskuit juga patahnya di tengah kan, kalau kita potekin ya. Okay. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya udah jadi fenomena. Kita sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa yang paling rentan itu yang di tengah. Ya, karena lo lihat ya, yang ujung satu dan ujung lain itu rata-rata bisa dibuat lebih stabil, tapi yang di tengah itu yang paling nggak stabil. Organisasi juga sama. 5 tahun Ya, pernikahan. coba masuk ke organisasi, bisa juga
Iya kan kita bukannya gimana ya, awal anget, pas sudah fase-fase di tengah biasanya mohon maaf ya, mungkin nggak semua perceraian terjadi. Iya, Iya kan? rata-rata kalau lo udah lewat 5 tahun, 10 tahun itu kan periode tengah ya. Iya itu Insya Allah maksud akan gue. baik. Ya 5 sampai 15 tahun tuh sebenarnya masuk periode tengah. Tinggal kita lihat average orang menikah tuh berapa lama. Gue belum tahu datanya sih. Ya, bisa ada penyebabnya kan, bisa kematian, bisa macam-macam, tapi rata-rata putusnya itu di 5 sampai 15 Ya kalau nggak artinya kan salah. maksudnya kan kalau dilihat dari secara umum ya, gambaran kasat mata adalah lagi manis-manis di awal, Mm-mm. ya kan? Mungkin sebagian lah ya, atau mayoritas bahkan patah di tengah Mm-mm. karena mungkin perselingkuhan dan seterusnya gitu ya. Mm-mm. Tapi pas sudah tua-tua mereka udah apalagi sih yang mau dicari. Nah, lagi-lagi tengah tuh. Coba lu data ini menarik juga nih. Nanti mungkin kita bisa bahas mengenai pranikah, pasca nikah. Itu menarik tuh. Iya, nanti Gue makanya. pengen tuh ngomong soal itu. Iya kan? Nah, soalnya rata-rata gambaran gue ya, kayaknya tengah juga tuh masalah. Iya. Ya kayak setahun, 2 tahun, anggaplah mungkin diketok palukan itu awal-awal pernikahan deh. Iya. Manis, 4 tahun, 5 tahun Gue riset goyang. bentar ya. Coba deh, ini menarik nih. Ini mengenai patah di tengah juga tuh. Patah di umur pertengahan pernikahan. Itu asik juga tuh. Yang rata-rata berarti ini sangat krusial sekali ya. Posisi-posisi di tengah ya. Coba lo mau bagian apa nih? Mungkin kita bantu di Ini gue penasaran nih. Lo soalnya tadi bikin yang perceraian itu rata-rata Berapa tahun? terjadi di tahun keberapa? Anggaplah gitu. pernikahan tuh mungkin 10-20 tahun deh. Coba kita lihat. Ya kan masalah rata-rata kita ngomong terlepas dari kita meninggal dunia di umurnya memang Allah takdirkan ya. Tapi artinya pernikahan rata-rata berapa paling panjang? 20 Ini tahun. menarik nih. Coba. 75% kasus perceraian di Indonesia diajukan pihak istri. 75%. Itu Oke. 3/4. Tahunnya? Masa jenjang berapa pernikahan? Belum nemu der. Kira-kira perceraian. Maksud gua ini coba asik banget dibahas mengenai tentang bagaimana Iwalnya mengelola tahun ke-5 sampai tahun ke-15. itu tengah bukan sih? Tengah. Iya kan? Ya, kan katanya gini, kalau lu udah lewat 20 tahun insya Allah baik-baik aja. Anggaplah berarti awal mula dari 1 tahun Ha-ha. sampai ke-5. Masih awal. Nah, 20 tuh akhir, berarti 20 kan tengahnya akhir berarti 5 sampai 15 kan? 5 sampai 15. Rentan banget, kenapa sih tengah-tengah itu tuh? Eh, Manis di awal, begitu jadi manajer, Ini gua- senior masalah. Gue jelasin dulu pas di organisasi ya. Tapi Iya, yang iya. kita nyambung lagi yang soal pernikahan. Karena Iya, gue iya. ada misi pribadi soal itu. Oke. Ya. Nanti gue cuma pengen ngomong gini. Sekarang gue nanya lo, yang tengah yang mana Der? Iya, yang tengah. Iya, Yang warna apa? hijau. Hijau ya. Hijau dong. Ya kan. Tapi Ah. sekarang gini, kalau organisasinya dilebarin, yang tengah lebih tebal ya. Hah. Tapi sekarang kita buat simplifikasi. Oke. Gue ingin menyampaikan bahwa yang tengah itu mulai dari yang punya reporting line ke direksi, Oh ya, iya, sampai yang punya anak buah itu tengah. karena karena bawah itu eksekusi. Ini gambaran gue ya. Eksekutor, betul. Ya kan, bawah itu adalah eksekutor, tengah itu eksekutor dan supervisor. Mm-mm, Gambaran Indonesianya bahasanya begitu kan? mm-mm. Yang atas supervisor. Oh, udah. Nah, kalau Dua kan konteks tengah tuh. bener. Jadi bobot pekerjaan bisa jadi lebih besar. Gue mengatakan Karena dia begini. mengsupervisi dan mengeksekusi soalnya. Mungkin gini. Yang namanya atasan juga bisa jadi yang namanya Eksekusi. bos bisa juga mengeksekusi. Tapi poinnya begini, leader dalam organisasi, board ya. Pada saat gue bilang board tuh C-level, direksi, BOD. itu biasanya memusingkan pikirannya buat apa? Memusingkan pikirannya untuk hal-hal yang sifatnya strategis, yang mempunyai efek dampak kepada perusahaan selama 5 tahun, ya 5 tahun atau lebih. Jadi pemikiran mereka ada di lobby-lobby tingkat tinggi, ada di menjalin hubungan baik dengan orang, karena mereka yang mewakili organisasi. Ekspansi. Yang bawah itu benar-benar cuma ngelihat ke atas, gak masih kemana lagi, gitu bener ya? Iya, Dia iya. saya tungguan arahan bapak aja, gitu kan? Job description saya apa? Tuh model bentuk pertanyaannya seperti itu. Oke. Tapi yang di tengah nih menarik Der, karena lu udah tadi juga bilang dia harus mengerti strategi, bener nggak? Iya, Karena kalau dia nggak ngerti strategi, dia cuma haho-haho ngejalanin apa yang diminta sama atasan. Atasannya akan bilang gini, lu bego amat sih. Kan mesti lu udah ngerti kenapa gue milih yang ini. Kenapa setiap hari lu mesti nanya gue? Paham ya? Setiap kali lu berhadapan dengan isu, bukan lu hadapin dulu, lu ngobrol sama gue, lu ngerti dong. Nah, jadi tuntutan kayak teman kita yang di AP yang udah vice president itu udah di tengah tuh, tengah atas. Tapi ada juga yang tengah bawah, manajer, asisten manajer. Mereka punya remah-remah momogi, punya anak buah, ya kan? Dan mereka harus mensupervisi mereka. Mereka juga harus ngerti strategis. Jadi mohon maaf, emang yang di tengah paling pelik. Dan indikasi ini gue kasih bocorannya buat para coach ya. Biasanya gue menakar kekuatan organisasi itu dari mana? Dari Dari yang tengah.
Sebaik apa relationship mereka dengan yang di atas dan di bawah, ya, seajak apa mereka menjalankan tugasnya, sengerti. Jadi biasanya gue kan ngobrol sama para leadernya. Gue diundang kan biasanya para direksi, ya kan, direksi yang ngundang gue, coach gue pengen banget gitu ya, anak buah gue termotivasi. Terus gue akan bilang, saya nggak bisa bantu karena itu problem anak buah lo, gitu kan. Motivasi itu bukan masalah orangnya tapi masalah keadaannya. Tapi katakanlah ya kalau gitu coach ajak mereka untuk bisa terinspirasi, mengerti lebih banyak hal. Oke, Bapak problemnya di mana sih? Challenge perusahaan Bapak apa yang udah dilakukan selama ini, pain point-nya itu di mana selama ini. Obrolan gue tuh isinya biasa seperti itu. Nah, abis itu gue ketemu nih sama yang di tengah. Gue lakukan pertanyaan yang sama, gue melihat ada keselarasan respon nggak? Karena banyak yang di tengah nggak ngerti apa-apa, dia cuma terbebani aja bahwa kenapa sih perusahaan gue harus lari sekencang ini? Dari atas, kenapa sih nggak baik-baik aja? Dari atas lempar ke manajer, ditekan dari atas, manajer langsung kenapa sih lempar mesti ke bawah. ambil? Dan yang biasa yang diomongin apa? Pulang malam, Sabtu Minggu harus kerja, jarang ketemu anak, nggak ngerti kenapa sejak Pak Bos yang ini dia nggak punya gambaran lagi nih perusahaan mau dibawa kemana. Itu kan kata-kata klise yang sering banget kita dengar. Jadi perusahaan ini mau dibawa kemana? Kayak lo ngerti. Kayak lo nggak pernah ngobrol aja gitu kan, tapi nggak ada disconnect tuh dari di situ. Dan biasanya kalau middle management seperti ini, gue bisa pastikan di level bawahnya juga kayak ini. LLB atau LLB lari-lari banci. Aduh gimana, aduh gimana gitu. Jadi kalau di perusahaan, kenapa yang break itu di tengah? Karena nggak dikuatkan. Karena orang-orang yang dipilih di tengah itu bisa jadi mohon maaf sekali gue nggak mereferensikan ke perusahaan manapun ya. Rata-rata orang yang Pak Bos nyaman. Dan orang-orang yang pada saat mereka kerja sendiri jago, tapi pas dinaikin hancur. Ini nggak semua ya, tapi mayoritas patahnya di tengah. Mereka nomor satu nggak paham menata prioritas antara prioritas dari atasan, prioritas organisasi dengan prioritas tuntutan dari bawah dan prioritas hidup mereka. Itu kan semua prioritas. Gagal mereka mengelola itu. Jadi number one, nggak ngerti menata prioritasnya. Number two, tidak dibekali cukup. Jadi pada saat lu dapat posisi itu, lu udah merayakan. Ini udah kita bahas pekan lalu gitu kan. Alhamdulillah wa syukurillah dinaikin pangkatnya. Tapi nggak pernah ada pertanyaan, apa yang diharapkan saya dari posisi ini? Apa yang membedakan saya dari posisi sebelumnya? Hal-hal apa yang harus saya siapkan? Karena di pekerjaan sebelumnya saya nggak mengalami ini, dan sekarang saya harus mengalami itu. Apa yang harus saya siapkan? Salah satu kita kan sempat bahas ya, gimana sih lu memulai difficult high quality conversation, percakapan bernilai tinggi yang rumit, yang sulit, ya kan? Percakapan terkait kenapa kamu udah 3 bulan nggak perform, gitu ya? Harus memberikan feedback bahwa kamu tidak perform. Harus tanya ke atasan, dia nggak paham, itu kan sulit, iya kan? Apalagi untuk benar-benar mendengar, bukan cuman mencatat, bukan cuman membuat orang, bukan cuman membuat catatan-catatan menurut lo, ya. Benar-benar mendengar tuh punya elemen yang menarik loh. Nomor satu, ini juga menarik buat pernikahan. Lo bukan cuma mendengar, tapi lo membuat orang merasa didengar. Menarik gak? Oke. Nah, definisi mendengar ini apakah ini salah? Contoh yang gue sering temukan di middle management, senior manager dan seterusnya ini adalah ketika dapat tekanan dari BOD, dari bosnya yang paling atasnya itu tiba-tiba, "Nih gimana sih kok begini kasih tahu anak buah lo." Terus tiba-tiba langsung apa yang diinterupsi dari si bosnya, "Oke Pak, kamu gimana gini." Ditekan lagi dari atas. Apakah begitu kayak penyambung lidah doang dong? Enggak dong. Yang di tengah itu kan balancer sebenarnya. Mereka lah penjaga harmoni. Tapi kalau penjaga harmoninya ini tidak harmonis dalam dirinya, dalam timnya, ya lo akan mengacaukan semuanya. Lo membuat disharmoni ya dari semuanya. Peran lo kan begini. Untuk saat-saat tertentu lo harus mewakili kawan-kawan yang di bawah. Misalnya konteks ya, udah 3 pekan berturut-turut lembur setiap hari. Sehat gak menurut lo? Sabtu Minggu kerja, terus atas lo bilang gue gak mau tahu. Lanjut lagi, lo harus pada posisi bilang begini, Pak, kita udah 21 hari berturut-turut bekerja. Saya sudah memenuhi apa yang Bapak minta. Kita udah melakukan berbagai cara, tapi kayaknya kita butuh cara lain. Dan salah satunya adalah mengistirahatkan mereka.
Karena mereka udah sangat drain, mereka udah burn out. Kan leader yang baik mesti ngerti bukan cuma kemampuan tapi keterbatasan dari timnya. Bener nggak? Nggak digeber terus. Kalau mobil kan ilustrasinya begini. Nih mobil cakep banget, nih mobil hebat banget. Tapi mobil apapun, kalau lo gas terus, oh enggak, udah boncos hancur. juga. Tapi di sisi lain, kalau lo ngerem terus, nggak kemana-mana. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau lo ngerem terus, ya orang akan bilang gini, ini kenapa kok kita mestinya bisa tapi enggak? Ya target itu kan relatif sifatnya. Asik. Ya kan, tergantung. Kita mesti tepos liro. Kita mesti ngerti dong kebutuhan orang-orang ini. Ya kan, ada begitu banyak nih kayak bulan ini kan bulan Mei ya, banyak banget hari liburnya kan. Banyak. Itu PR tuh buat middle management. Kenapa? Karena harus bisa menyeimbangkan libur. Kalau yang bawa marmomogi seneng. Wah, libur Ya kan? ya. Yang atas pusing. Kenapa? Karena begitu banyak kerjaan, hari kerja semakin tipis. Yang paling pusing pasti yang di tengah. Iya. Betul kan? Iya. Nah, gimana dia balancing itu tadi? Nah, fokusnya kan dia harus bisa optik dari cara pandang anak buah, tapi dia juga mesti punya optik cara pandang dari atas. Widih capek. Kan mesti bilang gini, bro, tim, gue tahu, gue udah ngomong sama atasan lo, dan dia mesti menunjukkan bahwa dia udah fight loh buat semuanya, ya kan? Tapi gue kasih tahu ya, kalau kita bisa ini berhasil seminggu lagi kita kerja keras seperti ini, lega kita 3 bulan dan target 1 tahun terpenuhi, bonus lo semua terpenuhi. Beda kan? Oke. Dengan lo datang ke anak buah lo cuma bilang gini, bos nggak mau tahu, malah curhat. Ya Mau tahu. diapain lagi? Ya kita gue udah coba. Ya kita kan ya namanya juga orang-orang bayaran, mau gimana lagi? Gila manajernya gitu apa? Tahu gue tuh. Kayak cuma kayak, "Yuk gue juga sebenarnya." Terus dia langsung ngomong juga, "Yuk gue juga sebenarnya males nih." Iya kan? Tapi ya udahlah kita kerjain aja yuk. Iya kan? Atau malah justru menuntut gitu, bilang, "Ya lo semua punya keluarga, gue ya kan, makanya gue sampai begini belum punya keluarga nih gara-gara ini." Oh, mendang-mending. Iya kan, malah lo kemudian nyalahin, malah lo curhat, bukan lo ngambil peran sebagai middle management yang efektif, malah sebaliknya. Dan memang inilah yang menjadikan lo untuk punya perspektif lebih jauh pada saat lo nanti menjabat sebagai direksi. Lo di kawah candra di mukanya, pendidikan gemblengannya lo di sini, karena ini bukan teori lagi, ini real life case. Berhadapan nyata. Bisa gak lo menyeimbangkan kepentingan yang beragam? Kalau di atas kepentingannya eksternal rata-rata. Iya. Kalau di BUMN kan ada Kementerian BUMN, ada Iya. Kementerian Pengarah, bisa Kementerian Transportasi kalau di AP, atau Kementerian Keuangan, bisa juga dari anggota DPR, bisa juga dari macam-macam. Yang dikelola kan itu, tapi eksternal. Nah, lu belajar ngelola internal dulu nih di sini. Dan itu banyak yang gagal. Ada contoh kasus misalnya apa? Di luar kah? Atau di multinational company kah? Memang ternyata di posisi tengah ini adalah banyak orang kegagalan. Dia mau naik ke atas dapat promosi juga serba salah kalau terlalu dini, atau mungkin tidak hati-hati. Dia mau turun ke bawah, ogah banget gue turun lagi ke bawah. Pembusukan organisasi, baik itu case-nya Nokia. Ini menarik ya. Nokia tuh leader Nokia terakhir. Ya, waktu itu bilangnya apa coba? Apa tuh? Gue nggak tahu kita salah di mana, tapi kita kalah. Tuh, menarik ya. Dan pembusukannya kalau lo meneliti itu terjadi di middle managementnya. Middle management tuh melalui yang namanya organizational fear, ketakutan dalam organisasi. Bentuknya apa? Middle managementnya itu dipenuhi ketakutan. Ya, dia takut sama leader, sama direksi yang temperamental. Jadi nih ya, kalau lu punya direksi yang temperamental itu lampu kuning. Tapi leader organisasi yang temperamental diimbangi oleh middle management yang kuat, yang bisa ngelawan, yang bisa ngejaga, masih oke. Banyak organisasi seperti itu. Apple contohnya. Steve Jobs itu temperamental. Dia bisa membanting-banting barang, lempar-lempar barang, bego-begoin orang. Tapi middle management dia kuat. Coba lo perhatikan di film-film kayak I, Steve dan segala macam itu ada beberapa reenactment-nya. Kalau lo baca baca biografinya, coba deh biografinya Steve Jobs ya. Itu yang nulis kalau nggak Samuelson apa siapa gitu ya. Itu ditunjukkan bagaimana insane-nya si Steve Jobs. Biografinya segitunya, tapi dia diseimbangkan, dibuat lebih harmoni oleh orang-orang yang ada di tengah. Temperamental segitunya. Temperamental banget. Dan anak-anak buah dia tuh nggak orang-orang yang bisa bilang apa? Enggak.
lu tuh kelewatan, lu tuh berlebihan. Tuh, saking nih begitu Walter ya. Isaacson. Ya, di buku ini gokil banget. Lu bisa belajar sekali bagaimana kekuatan orang-orang yang mendampingi Steve Jobs. Karena mereka bisa bilang enggak, mereka nggak takut dimarahin, dipecat aja nggak takut. Kenapa? Karena udah believe, udah satu wavelength. Kan udah meluangkan banyak waktu. Jadi dia ngerti kapan ngomong sama Steve Jobs-nya. Gitu kan, dia udah bisa baca waktunya. Oh, bukannya justru malah butuh barrier ya? Barrier Dari enggak, maksudnya biar ada jarak dari bos ke bawahan, jangan terlalu blending. Pasti ada jarak. Jarak itu udah pasti. Kenapa? Karena yang namanya bos, apalagi Steve Jobs, urusannya kan udah kemana-mana. Iya. Iya nggak? Pasti ada jarak. Nah, yang menjembatani jarak itu siapa? Middle management. Oh. Kan kadang-kadang lo diajak Steve Jobs kemana, kadang-kadang lo dibawa direksi. Maka direksi ya, tolong ya, bantu middle management itu memahami bukan cuman pekerjaan lo, tapi memahami lo. Kebanyakan disuruh memahami pekerjaan dan perusahaan, tapi lupa diajak untuk memahami elu. Berapa sering sih lo ajak middle management lo makan untuk ngomong selain pekerjaan? Makan tok ya? Makan, ngobrol, ngomongin keluarga, apa kabar? Tuh. Ini kadang bukber tapi masih didonder sama pekerjaan tuh. Banget. Gue pada saat gue mulai bepergian ya, banyak keluar kota waktu itu, gue pernah ketemu the meeting partners ya. Waktu itu meetingnya ada di Seoul ya. Wih, dan Korsel ada salah satu pokoknya dewa deh di kantor consulting gue ya. Bos yang dia udah pakainya jet pribadi bro kemana-mana. Asik. Selevel itu. Gue tuh baru junior partner yang remah-remah momogi lah ukurannya. Dan waktu gue mau ngambil kan sampai di hotel, sampai di Incheon tuh ininya bandaranya di Korea. Kan kalau orang naik pesawat pribadi kan gampang banget ya, barang-barangnya udah selesai. Iya udah, iya. Iya kan? Terus tuh orangnya cuman berdiri aja nungguin gue. Terus gue pikir, what? Are you done? Yes, I'm done. So what are you doing? I'm waiting for you. Nungguin gue. Nungguin gue. Kenapa? So that we can go to the hotel together. Menarik ya. Dia nggak harus melakukan itu. Dan dalam perjalanan, kira-kira menurut lo apa? Dan pikiran gue kan karena ini bos global, diem-dieman. Dia bakal nanya gini, salesnya Indonesia gimana? Targetnya berapa? Oh, udah selesai dia tuh. Terus berapa orang? Iya, rata-rata umumnya begitu, bos. Enggak ada. Iya, berapa pencapaian lu, tembus nggak target? Dalam perjalanan yang dia tanya, istrimu kenapa nggak dibawa? Dalam waktu itu gue nggak bawa Muna kan. Terus dia cuma bilang ini, that's the first mistake. Dalam kegiatan seperti ini, kita ini saling kenal. Dan yang terpenting untuk saling kenal pasangan. Next time lo bawa istri lo. Terus berikutnya tuh yang dia tanya apa? Lo udah punya rencana mau bawain anak-anak hadiah apa? Ini bos bos gede, bos global. Bukan cuma bos gue, bosnya. Gitu, paham ya? Karena kan Asia, kan gini, kan ada bos Indonesia, ada bos Asia Tenggara, ada bos Asia. Country manager global. Gitu kan? Ini bos global. Bos globalnya. Tapi ngomong ke lo nya bener-bener memanusiakan manusia seperti waktu itu lo bilang di episode lalu tuh. Dan gue beruntung ketemu orang-orang seperti itu. Dan dia tuh nggak ngomongnya apa? Udah punya rencana belum mau bawain anak-anak apa? Ingat ya, lo pergi kemanapun, sedekat apapun, bawain anak-anak sesuatu. Bukan apanya, tapi dapat sesuatu dari tangan bapaknya. Itu membuat mereka merasa istimewa. Karena lo gak bisa hadir dalam kehidupan mereka saat ini. Lo berusaha hadir. Upaya lo itu akan sangat dihargai. Gue sampai sekarang. Sampai anak-anak gue mulai gede tuh, setiap kali gue pulang, gue bawa kue, gue bawa apa. Tuh nasihat dari ini orang. At the time umur gue waktu itu masih berapa ya? Tahun 2004 der. Umur berapa tuh? 2004-nya lo mau gue beda nih. Iya benar juga ya. 2004-nya itu 20 tahun yang lalu ya? Iya, gue 32 tahun. 2004-nya gue tuh SMA. Gue 32 tahun waktu itu. Berarti 2004-nya gue SMA, 2004-nya lu apa nih? 32 tahun. 32 tahun. Umur gue 32 tahun. Oh, udah S2. Dan gue ngerasa udah hotshot banget S2 waktu ya? itu. S5 bro. Tahu S5? Apa tuh? S3 sia-sia. Ya. Nggak ada isinya. Dan tuh orang udah 60 tahun lebih. Dan lo gak bayang gak? Di situ gue belajar. Oh, peran leader tuh gini ya. Dia memunculkan ini penting nih. Karena terkait ke rumah tangga juga. Dia bisa mendatangkan calmness di dalam percakapan. Contohnya? Di dalam pertemuan. Calmness. Gue jadi tenang kan.
Karena dia bertanya sesuatu yang gue pasti tahu, apa keluarga gue, Iya. hidup gue. Nggak ada tekanan. Nggak ada, no pressure. Ya, kenapa? Karena dia tahu kehadiran dia aja udah pressure buat gue. Iyalah. Bener ya? Heeh. Ya. Pernikahan juga sama. Peran suami itu sebagai qawwam. Qawwam itu salah satu tugasnya adalah menjadi tonggak yang tidak tergantung sama yang lain. Jadi peran utama yang harus dimiliki suami-suami sama seperti peran utama yang harus dimiliki para bos dan middle management. Ini kita ngomong rada kemana-mana gak apa-apa ya. Tapi menarik sih, nggak apa-apa. Ini nyambung. Calmness. Lo bisa memunculkan calmness. Jadi pada saat ada lo, orang yang tadinya LLB, Lari-lari banji. panik, nggak tahu mesti gimana, langsung zep, tenang. Zep, tahu mesti fokus kemana. Suami di situ peran deh. Perannya di situ. Berarti kalau yang lagi rame kemarin tentang Teuku Ryan dan Ria Ricis, Gue nggak ngikutin dari. ada itu di kalangan milenial kami ini nih. Ternyata kan mereka berpisah, akhirnya banyak muncul, ada yang nyerang Ria Ricis, ada yang nyerang Teuku Ryan-nya. Ini pernikahan mereka kenapa semuanya terlibat? Nggak tahu, tiba-tiba banyak aja umum terlibat, bocor lah surat gugatannya lah dan seterusnya. Artinya kan tadi, Serius loh. oh iya, karena Siapa yang bocorin? nggak tahu, Kenapa dibocorin? nggak tahu juga. Isinya apa? Gak boleh gue nanya. Jangan dong. Tapi udah jadi konsumsi publik ya, lu baca sendiri aja lah. Mungkin gua nggak buka di forum ini ya, lu silakan aja googling tentang yang namanya mungkin kegagalan dari suaminya, mungkin macam-macam lah, atau mungkin sebaliknya. Nah, artinya peran suami itu juga menentukan jalannya si pernikahan ini. Sangat. Dan ini yang menurut gue ini Apa otokritik ya. Kebanyakan orang menerjemahkan makna dari kata qawwam di dalam Quran, ya kan di An-Nisa ya, Arijalu qawwamuna 'ala nisa, betul ya? Itu sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin udah gitu yang diambil pemimpin posisi lagi, bukan pemimpin kualitas ya. Itu terjemahan nggak salah-salah amat sih. Tapi menurut gue tidak merepresentasikan terjemahan sesungguhnya. Karena kalau pemimpin yang lo pakai, yang ada di kepala lo pemimpin kan bos, betul nggak? Iya. Iya kan. Jadi pas gue pulang makanan harus ada, minuman harus disediain, harus anget, manisnya harus sesuai yang gue mau. Kan ada yang bilang katanya pokoknya ya yang perempuan harus melayani sepenuhnya dong. Iya, karena kan itu ngaco banget. Ngaconya gimana? Apa yang membuat mereka terpacu untuk melayani? Apa yang lo lakukan untuk kemudian bisa dilayani seperti itu? Hanya karena lo nikahin dia. Jadi lo nikahin itu untuk dilayanin. Kan suami kan pencari nafkah. Dia harusnya udah enak, tinggal duduk manisnya, gantian lo yang layanin gue. Iya betul. Tapi case menariknya adalah yang diminta itu nggak seperti itu oleh pencipta kita. Gini, dengan lo membawa semua problem lo ke rumah, ya, lo merasa bahwa di rumah semuanya harus beres, itu aja udah asumsi yang salah. Lo pikir istri lo dengan di rumah itu nggak melalui proses, ya, gini, dia nyiapin semuanya sendiri, ya kan? Karena pikiran lo lagi kemana-mana, pas pulang yang difokus adalah kurangnya, betul nggak? Dan lo komplain lah, kenapa? Karena lo merasa sebagai pencari nafkah, lo udah melakukan ini itu segala macam. Kenapa kan? masakan ini mulu? Betul, Wajar kan? dong laki-laki begitu. Betul ya? Masih ingat 3 ego kan? Merasa paling benar, merasa paling sengsara, satu lagi apa? Merasa paling berguna. Nah itu ego masuk. Merasa paling berguna. Gue pencari nafkah, I bring money to this family gitu kan. Dan lupa bahwa rezeki suami istri itu sudah disatukan loh. Jadi sebenarnya lo bisa dapat itu karena istri lo. Bagus aja dia gak nuntut langsung ke lo, betul gak? Betul kan? Yang lo kasih cuma uang belanja doang gitu kan. Terus yang ada komplain, semuanya nuntut. Lebih seru lagi, kerjaan lo sebagai suami mengkompilasi hadis buat istri. Kirimin aja, emang di rata-rata kirim-kiriman reels itu kan juga. Iya kan? Mah coba lihat nih gitu kan. Terus gue kenapa nih gue tertarik banget, karena kemarin gue diajak ada salah satu obrolan gitu ya. Kelas pranikah, menarik banget nggak? Mantap. Yang ngadain masjid. Gue pikir yang datang 30 der, nyatanya 40, 600 der, 600. Banyak ratusan pokoknya deh. Ya, dan itu baru yang di Zoom, belum masuk yang di YouTube. Dan pertanyaannya der, itu bikin gue gemes. Makanya gue pengen bawa problem ini ke kasih solusi. Mudah-mudahan lo bisa kasih solusi. Pranikah, apa nih, gimana? Problemnya tuh gini, kebanyakan dari cowok-cowok yang hadir kan laki-laki semua. Semuanya tuh mindsetnya gini, gimana saya memperbaiki istri saya, gimana saya membuat istri saya lebih baik. Cowok yang hadir maksud suami semua?
ada yang mau jadi calon suami, ada yang udah jadi suami, ya. Semuanya tuh memikirkan kenapa kok istri gue nggak seperti potret yang ideal istri gitu. Asik. Dan tidak ada yang mempunyai pemahaman bahwa yang lo harus benahin itu adalah lo. Bahwa kualitas pernikahan lo akan meningkat kalau lo memperbaiki kualitas lo. Salah satunya adalah dengan memahami esensi kata qawwam itu tadi. Tonggak yang tegaknya nggak tergantung yang lain. Istri lo boleh marah, istri lo boleh kesel, lo nggak boleh ketularan. Justru lo harus memunculkan apa yang tadi kita udah bahas, calmness. Ngomong-ngomong bahasa Arabnya apa? Aduh. Sakinah. Sebelum mawaddah warahmah. Iya. Sakinah. Jadi belum masuk yang lain itu dulu jadi pertanyaan. Tapi kan surganya surganya istri ada di suaminya. Iya, dan lu yakin banget ya soal itu ya sampai lu berkali-kali. Iya, kita nggak usah gini. Kalaupun istri lu dapat nggak usah dari lo. Karena mak ngelihat perangai lo ya udah kesel. Dan sekarang lu coba pakai tangan Tuhan, betul ya? Golnya Diego Maradona kalau lu hidup cukup lama tahun 86 gitu ya. Iya, gue masih ada di lo zaman itu. Lo menggunakan tangan Allah untuk menegur istri lo. Lah, nggak laku. Nah ini menurut karena gue ya. si istri udah tahu dalamannya, si istri udah pasti resisten tentang Dan siapa kalau lo gini, gitu ya. Terus suami lo, istri lo ntar balas ngirim juga kan. Mau sampai kapan? Semua sibuk mengkritisi satu sama lain. Nah, yang lo harus perbaiki diri lo. Yang ada dalam kendali diri lo. Emang istri lo dalam kendali lo? Nah itu konsep yang karena dia udah gue nikahin, dia harus ngikutin apa aja yang gue mau. Oh gak cuma apa aja yang gue mau, yang apa aja nyokap gue mau. Sakit kan? Bener gak? Terus masih aja gak bisa menata antara ibu ya dengan istri. Tapi kan ibumu bapakmu. Nah, berarti ini yang menarik ya. Surganya suami ada di ibunya, surganya istri ada di suaminya. Berarti ya ibu dulu lah, jangan-jangan baru istri. Istri mah ngikut, orang tinggal ikut taat surga, coach. Iya itu betul. Tapi dalam konteks menjalani kehidupan ya, menurut gua ya, yang perlu kita bahas adalah konteksnya dulu. Kehidupan lo kayak gimana? Kita bahas seru tuh. Menarik. Setuju nggak nih teman-teman? Karena middle management ini gue nggak cuma asal cocok logikan ya, tapi middle management yang rata-rata bermasalah memang dia punya keluarga. Maksudnya memang itu udah di umur-umur yang memang dia berkeluarga. Iya. Kalau baru dia masih jomblo. Betul. Middle management Udah matang. Udah atau matang. udah cerai. enggak yang atas ya. Iya kan? Yang atas udah matang atau udah nggak nikah lagi. Jadi tengahnya udah, tuh lagi tengah pernikahannya. Maksud gue pasti akan dibawa ke kantor. obrolan karir juga jadi ya. Masalah di rumah tangga, middle management kenapa rusuh di kantornya gara-gara dibawa-bawa ke kantor. Gila ini orang nggak ngerti-ngerti ya. Mungkin kepantik gara-gara di rumahnya istrinya begini, begini. Jadi relate banget loh. Pembahasan pranikah, persiapan ketika lo udah jadi suami dan nantinya akan jadi middle management. Dan gue kaget setengah mati bahwa tidak pernah ada obrolan tentang rencana-rencana sebelum menikah. Gue bilang gini, lu pernah gak sih ngobrol bahwa lu akan ditempatin di luar negeri, bahwa lu punya aspirasi untuk dapat ini? Gak ada. Bahkan bahwa nanti akan tinggal di mana karena kita pengen nabung uang gitu ya. Uangnya kita tabung supaya kita bisa beli rumah. Ya udah, si suami ngomong sama istri ya, kamu tinggal sama ibuku ya. Satu rumah. Lo kebayangkan ada 2 ratu di dalam rumah kan? Wah, terus itu bagus. Tahu nggak gue bilang apa? Gue boleh tebak nggak? Apa tuh? Waktu itu kan dalam percakapan gue bilang, gue boleh tebak nggak? Apa coach? Istri lo nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar kamar kalau nggak penting-penting amat. Canggung, ada Istri lo mertuanya. minta segala macam ada di kamar. Kalau perlu yang namanya dispenser aqua sama rice cooker ya atau pemanas tuh ada di kamar. Ada di kamar. Dia sesedikit mungkin nggak berinteraksi. Kok coach tahu? Terus gue bilang ini, dan lu ngerasa nggak ada konflik hanya karena lu nggak ngeliat teriak-teriakan. Padahal dipendam. Dipendam jelas. Dan apa yang dipendam itu dia kan numpuk ya, bisul ya. Lama-lama gede. Terus pas gede pecah sakit kan. Ya kan. Yang namanya gunung api juga gitu kan. Dia ngumpulin. Makanya bagusnya gunung api yang ngeluarin lava kan. Erupsi ya kan? itunya. Enggak sampai erupsi, dia bisa keluar. Tapi kalau yang dipendam, keluar. Iya. Nah, ini yang gue gak usah ngomongin istri karena menurut gue bukan domain gue. Gue pengen ngomong sama laki-laki gak berguna. Jadi lo mau ngajar laki-laki Indonesia? Gue pengen ngomong semua laki-laki gak berguna yang merasa dirinya udah pantas menikah tapi gak punya persiapan sama sekali, termasuk persiapan finansial, emosional, karir. Itu gak pernah punya persiapan apa-apa. Dia cuma bilang gini, lillahi ta'allah ya menikah. Bos,
tawakal ada caranya juga, Bos. Mohon maaf nih. Tuh. Mohon maaf nih. Iya, ikhtiar abis itu tawakal betul, tapi jangan tawakal yang salah nih, Bos. Iya. Udah tenang aja, Allah yang atur. Terus abis itu apa nih ikhtiar lu nih, Bos? Iya. Dan nggak pernah ada diskusi ini gitu. Jadi kayak orang asing aja ngobrol sama istri, nggak ada kemesraan. Makanya gue selalu seneng kalau ada pasangan yang mesra gitu kan. Pasangan yang menunjukkan sayang-sayangannya gitu, dan pilihan-pilihan bersamanya. Menurut gue itu yang dibutuhkan. Dan lu yang belum di situ menurut gue butuh sesuatu sih. Iya. Aduh, jadi kemana-mana ya. ya. Kita bahas nih mengenai middle Yes. management, nyambung ke masalah pranikah, itu masalah problem suami gitu. Kalau lo merasakan ini dan merasakan kepelikan problem ini, menurut gue ayo kita share, kita bahas. Boleh. Ya, komen di bawah lu ceritain dong kondisi lu sekarang gimana keluarga, tanpa harus lu buka aibnya, tapi lebih kepada apa yang bisa diambil pelajarannya. Yes. Baru nanti kita Buat pembelajaran yang lain juga. Betul. Tapi kan surganya istri ada di suami, berarti harus tunduk terus. Mau dia nggak berguna nggak apa-apa, tinggal taat aja, ribet banget lo. Ayo, gue bela Gitu ya. para suami yang nggak berguna itu. Terus tinggal kurangnya tuh nggak apa? Apa tuh? Pecut aja sekalian gitu kan. Iya kan. Tar. Lo nikahin istri apa budak? Iya kan. Coach kasih solusi.